Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan meninggalnya Novia Widiasari, mahasiswi asal Mojokerto yang ditemukan sudah tak bernyawa di depan makam ayahnya, Kamis 2 Desember 2021. Diketahui Novia Widiasari meninggal bunuh diri akibat meminum sebotol sianida. Penyebab Novia Widiasari nekat bunuh diri dikarenakan dia depresi, dipaksa aborsi oleh pacarnya yang sekarang berstatus sebagai mantan anggota kepolisian, Randi Bagus. Beberapa hari kemudian muncul kembali kasus yang serupa, yaitu kasus Novita Ajisyah Putri, mahasiswi UMM yang melakukan aborsi hingga depresi hingga meninggal dunia. Ditengarai bahwa aborsi itu adalah atas ancaman dan pemaksaan oleh pacarnya. Sungguh miris mengenai apa yang terjadi pada remaja hari ini. Pola hidup apa yang telah mereka lakukan sampai terjadi kasus-kasus yang menyesakkan dada. Mari kita telusuri beberapa tahun ke belakang. Ketua Yayasan Ibnu Sina Windarto menyebutkan bahwa survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2007 tentang perilaku seksual remaja di 12 kota besar menggambarkan kondisi umum perilaku seksual remaja di Indonesia. Dari hasil survei KPI pada tahun 2007, dari 4.500 remaja disurvei, 97% diantaranya mengaku pernah menonton film porno. 93,7% remaja SMP dan SMA pernah berciuman serta happy petting alias bercumbu berat dan oral seks. 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan. 21,2% remaja SMA pernah mengaku melakukan aborsi. Menurut peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan PSSK UGM, tingkat kenakalan remaja yang hamil dan aborsi mencapai 58%. Sepanjang 2015, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ada 1.078 remaja usia sekolah di Yogyakarta yang melakukan persalinan. Dari kesemuanya itu, ada 976 diantaranya hamil di luar pernikahan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semakin tahun kasus-kasus seperti ini semakin menurun ataukah semakin bertambah? Sebagaimana yang terjadi pada kasus Novia Widiasari dan Novita, mahasiswi Malang. Sungguh ini semua merupakan fenomena gunung es yang mungkin kelihatan di permukaan saja sedikit, namun faktanya membengkak di dalamnya. Lalu bagaimanakah yang terjadi di kota tercinta kita, yaitu di Sumeneb? Sudah pernahkah kita mendengar kabar tentang seks bebas di kalangan remaja atau mungkin aborsi? Membuang bayi atau mungkin penggerbekan ataukah hubungan gaul bebas atas nama sudah bertunangan, sehingga perilaku yang dilakukan seakan-akan menunjukkan sebuah kehalalan. Lantas apakah sebenarnya penyebab dari semua ini? Apakah rasa cinta itu terlarang? Bukankah rasa cinta itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimanakah kita mampu mengelola rasa cinta itu? Dilansir dari fkmuh.ac.id pada 25 Juli 2018, Hartati Bahar SKM MKes, seorang dosen bagian promosi kesehatan, beliau menyatakan pertanyaannya yang muncul kemudian adalah mengapa bisa bayi yang baru lahir dibuang oleh orang tuanya? Mengapa bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan? Kenapa mereka melakukan seks pranikah? Jawabannya hanya satu, karena remaja itu telah melakukan aktivitas-aktivitas khusus menjalin hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah pacaran. Jadi, ringkasnya, pacaran adalah pintu gaul bebas. Sungguh pada hari ini aktivitas pacaran merupakan aktivitas yang sangat umum dan sudah lumrah terjadi di tengah-tengah milenial. Padahal pacaran merupakan jalan tol terbukanya pintu-pintu zina yang lainnya. Tidak dapat dipungkirin, pacaran akan melewati tahap-tahap yang nyata, yang itu bisa membawa kepada jurang kesesatan remaja. Sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus yang telah kita bahas bersama. Semua itu berawal dari suka kongko bareng. Kemudian akan mereka temukan saling pandang,
Kemudian timbul rasa, dari situ mereka akan melakukan PDKT, suka berdekatan. Kemudian berboncengan, makan bareng. Awalnya sih ingin pegang tangan, lama-lama ingin cobain cium pipi, kemudian cium bibir, dan mereka akan terjebak tidur bareng. Dan apa yang terjadi? Maka mereka bisa sampai pada hal yang tidak diinginkan, yaitu kehamilan. Dari situ pikiran akan kacau, tak kuasa menghadapi itu semua. Akhirnya sampai mengantarkan pada berani melakukan aborsi. Lagi-lagi petaka itu berawal dari aktivitas pacaran. Sesungguhnya manusia memiliki potensi dasar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Kebutuhan jasmani itu meliputi kebutuhan untuk makan, minum, buang hajat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan naluri. Manusia memiliki naluri-naluri. Yang pertama, naluri ingin beragama, naluri ingin menyembah sesuatu, itulah naluri tadayun. Kemudian yang kedua adalah naluri nau, naluri mencintai dan ingin dicintai, ingin melestarikan keturunan. Kemudian yang ketiga adalah naluri bako, naluri mempertahankan dirinya. Seseorang bisa marah, bisa sedih, bisa gembira, dan lain sebagainya. Kali ini kita fokuskan pada naluri yang kedua, yaitu naluri nau. Yang ternyata memang setiap diri manusia memiliki fitrah mencintai, entah itu kepada yang mahram ataupun kepada yang bukan mahram. Jadi rasa itu ada, Allah ciptakan dengan fitrahnya manusia. Selain Allah ciptakan, Allah pun mengatur bentuk penyaluran naluri tersebut. Ada beda bentuk penyaluran antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Bila kebutuhan jasmani itu harus segera dipenuhi karena dorongannya itu dari dalam. Dan ketika tidak dipenuhi maka bisa menyebabkan kematian. Seperti ketika manusia tidak makan, ketika manusia tidak minum, ketika manusia tidak buang hajat, maka akan menyebabkan kematian. Sementara jika naluri pemicunya adalah dari luar, yang ketika tidak dipenuhi maka seseorang tidak sampai menyebabkan kematian, melainkan hanya rasa gelisah. Di dalam Islam, salah satu bentuk penyaluran naluri mencintai terhadap lawan jenis pada khususnya yaitu dengan ikatan pernikahan. Tidak ada aktivitas yang lain yang bisa dilakukan selain itu. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak sanggup atau belum sanggup untuk menikah, maka hal-hal yang dapat memicu terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan harus dihindari. Jadi salah satu pemicu daripada naluri mencintai yaitu terjebak pacaran. Lebih-lebih pada hari ini, para remaja atau milenials harus paham bahwasanya kita hidup di dalam penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memang memisahkan antara kehidupan agama dari kehidupan. Kapitalisme menyuburkan pergaulan bebas bahkan sampai kalangan anak SD. Maka tak heran kalau kita akan menemukan banyak sekali kasus-kasus yang serupa.